Sampai berapa kemarin kita terakhir? Surah Al-Hujurat itu sampai berapa terakhir? Jangan rasanya terakhir Al-Hujurat. Kapasitas masak suaranya. Sini kalau mau sini kan, mau kah? Sekarang gua sini kan jelas. Oh itu kah? Harus tambah dekat, tambah jelas harusnya. Bukan surah Al-Hujurat, Al-Hujurat. Rasanya, hah? Sampai 8 kalau? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita surah Al-Hujurat, surah yang ke-49. Sekarang masuk ayat yang ke-9. Minggu kemarin kita ada jeda, kita kaji kemarin surah Al-Isra ayat 1 karena bertepatan ini di bulan Rajab. Maka mari kita kaji tentang sedikit wawasan pengetahuan kita tentang Isra dan Mi'raj. Walaupun kita mungkin tidak membuat acara itu ramai, tapi paling tidak kita juga paham apa makna pesan di balik peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa tanggal 8 Februari kalau tidak salah. 27 Rajab itu jatuhnya tanggal 8 Februari. Nanti kita akan kaji ulang lagi. Baik, kita masuk ke Hujurat ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin.
Dan apabila ada dua golongan orang mukmin yang berperang, fa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Jadi kalau ada orang mukmin berperang, dua kelompok mukmin. Jadi antara orang-orang mukmin ini bisa berperang juga. Peristiwa peperangan antara orang beriman sama orang beriman ini sudah terjadi sejak zaman sahabat Rasulullah dulu. Ketika Rasulullah meninggal dunia itu ada beberapa kali perang antar sahabat. Padahal sama-sama orang beriman. Aisyah berperang dengan pasukan Aisyah radhiyallahu anha itu berperang dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Padahal sama-sama beriman. Kemudian Utsman bin Affan itu dibunuh oleh pasukannya anaknya Umar bin Khattab. Karena fitnah-fitnah itu. Jadi tidak sempat lagi dicegah, akhirnya Utsman bin Affan itu dibunuh oleh pasukan anaknya dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Abdul Aziz. Sampai sempat jenggot ditarik oleh Utsman bin Affan. Kalau abahmu tahu, kalau bapakmu tahu, malu. Akhirnya sadar anaknya Umar bin Khattab ini bahwa ini fitnah. Cuma sudah sulit dicegah karena di dalam pasukan itu menyusup juga orang-orang yang munafik yang memang ingin membunuh Utsman bin Affan. Yang membunuh adalah orang yang juga dari golongan orang-orang mukmin. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, itu juga yang membunuhnya adalah orang Islam juga. Sudah terjadi perang karena tidak semua orang mukmin orang Islam itu bujur imannya. Kalau bujur tidak mungkin mau berperang, tidak mungkin mau curang, tidak mungkin mau zalim. Tapi ada juga yang berlaku zalim demikian. Itu sudah terjadi peristiwa itu dari dulu, maka sekarang jangan heran kita. Kalau ada perpecahan di tengah-tengah umat Islam itu jangan heran. Ini para pemilu ini kan berpecah. Kedua kita lihat tuh. Antara ulama berpecah. Ada ulama yang dukung 01, ada ulama dukung 02, ada ulama dukung 03. Nah, kita bingung mau ikut ulama yang mana. Semua ada pendukungnya kalau seperti itu. Nah, Allah katakan dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, fa aslihu bainahuma, damaikan antara keduanya. Didamaikan. Bukan malah disuruh dilanjurkan berperang. Malah dihasad-hasud, malah diadu domba, disuruh berperang. Yang ada fa aslihu bainahuma, damaikan antara keduanya. Jangan sampai berperang. Jangan sampai bermusuh-musuhan. Kalau kita ini menumpahkan darah orang beriman, itu luar biasa besar dosanya itu. Menumpahkan darah orang beriman. Itu Allah melaknat orang-orang yang menumpahkan darah orang-orang yang beriman. Nah, itu tidak boleh gitu. Tidak boleh menumpahkan darah orang beriman. Jadi kalau ada antara orang beriman itu yang mau berperang, damaikan antara keduanya. Damaikan antara keduanya. Itu ajaran Islam seperti itu. Fa aslihu bainahuma, damaikan di antara mereka. Damaikan. Bukan malah diadu domba, bukan malah dibesar-besarkan masalahnya lalu membuat orang sampai berperang. Di Madura ada carok. Itu Islam sama Islam kalau. Nah, Islam sama Islam padahal tuh bisa saling bunuh seperti itu. Kenapa? Mungkin ada yang mana-manasakan. Lawan sudah berbunuh aja sudah aja. Tidak mendamaikan. Tidak mendamaikan. Islam, Al-Quran menyuruh kalau ada di antara orang beriman itu yang berada hadapan mau berperang, ya, kedua pasukan misalnya, atau dua golongan, atau dua orang yang mau berkelahi, damaikan. Fa aslihu bainahuma, damaikan di antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu. Ya, kalau ada yang mana berperang dulu nih, misalnya antara A sama B nih, yang zalim itu kelompok A ternyata, maka kita sikap orang beriman, kita memerangi yang zalim ini, damaikan. Tapi kalau tidak mau damai tetap mau berperang, lihat antara dua nih mana yang berbuat zalim, siapa yang jahat. Nah, cari dulu nih, cari dulu siapa yang jahat, ya kan? Siapa yang zalim? Perintah Allah perangi golongan yang zalim. Untuk apa tujuannya?
Golongan itu supaya golongan itu kembali kepada perintah Allah, supaya bertobat, menyadari kezalimannya, supaya bertobat, sadar dengan kezaliman. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Nah, kalau sudah dia kembali kepada Allah, damaikan. Intinya itu perdamaian lebih diutamakan ketimbang perang. Lebih mengutamakan perdamaian. Tapi kalau ada yang zalim, tetap berarah semua perang, maka tugas kita sama-sama memerangi yang zalim tadi ini. Begitu dia sudah tobat, dia sudah kembali melaksanakan perintah Allah, maka damaikan. Tetap tugas utamanya mendamaikan orang yang mau berperang, orang yang mau ribut, orang yang mau berkelahi itu didamaikan antara keduanya. Dan berlaku adil, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, keadaan begitu, jangan kita malah menolong yang zalim. Kadang-kadang orang tuh malah membela yang zalim, dibelanya. Ada yang zalim jadi duitnya banyak, nah, lalu yang membela yang zalim. Kadang-kadang kayak itu, kalau kadang yang zalim orangnya kuat, maka mendukung yang zalim. Padahal kita tahu yang zalim, cumannya semua punya, duitnya punya, kekuasaannya punya. Kayak apa kita? Bela siapa kita? Bela yang lemah, bisa kita yang kalah juga. Lalu jadi kita, udahlah, daripada kita nanti karena penyakitnya juga, karena getahnya, sudahlah, umpat yang banyak aja, umpat yang duitnya banyak aja, umpat yang berkuasa aja. Amun mendukung yang kada berkuasa, kalau kita pindah kena tangkap juga. Kalau kita hati-hati, bela yang hak, jangan menjadi orang-orang membela yang zalim tadi. Pembela kezaliman termasuk berbuat zalim juga. Kalau kita ada satu golongan, satu kelompok itu zalim, kalau kita bela, kita termasuk zalim juga. Kalau ada satu kelompok curang, kita bela, kita termasuk curang juga. Nah, maka kita hati-hati nih. Bila ini pilih pemimpin yang bujur-bujur. Jangan berbarangan pilih pemimpin ini. Itu ada tanggung jawabnya juga. Kita di hadapan Allah itu ada tanggung jawabnya juga. Jangan berbarangan pilih pemimpin. Pilihlah pemimpin, paling tidak itu dia mendatangkan kemanfaatan daripada kemudaratan. Lebih banyak manfaatnya. Walaupun susah sekarang nih menentukan pemimpin yang baik itu yang mana, ngalih kita. Yang kalau semua tetap punya kekurangannya, plus minus saja. Tapi kita dengan hati nurani lah. Sebelum milih istikharah dulu, nanti mana kira-kira pilihan yang baik, pilihan yang tepat. Nah, jangan milih itu cuma sesuai dengan perasaan kita. Tapi kita istikharah, doa sama Allah, ya Allah, mana yang baik, mudah-mudahan yang aku pilih ini adalah pemimpin yang terbaik. Dan kita doa kita tetap, siapapun nanti jadi pemimpin, mudah-mudahan dia diberi petunjuk oleh Allah. Siapapun yang pemimpin, mudah-mudahan bisa berlaku adil, tidak berlaku zalim. Siapa yang menjadi pemimpin, mudah-mudahan tetap membuat keadaan negara kita ini damai, aman, tentram. Minimal itu dulu. Kita doakan aja. Kita punya pilihan. Kalau kita milih si A, si B, si C, pilihan kita tidak sama, jangan kita menghujat yang lain. Menghujat, mencela, macam-macam tidak bagus juga kalau. Nanti kita malah berdosa. Belum tentu bujur juga. Kita kan tidak tahu juga ini. Cuma tahu lewat info berita-berita aja kalau. Jadi kalau kita sudah menentukan pilihan kita ini, jangan menyambati pilihan yang lain. Pilih aja, tidak perlu kita menyambati calon-calon yang lain. Ya, siapapun pilihan kita, silakan pilih sesuai dengan kata hati kita. Belum tidak mengarahkan pilih siapa juga, silakan aja. Nanti kalau ini, silakan aja mana pilihannya masing-masing. Tapi pilihlah yang mampu wa aqsitu bil adli wa aqsitu, yang mampu berlaku adil. Karena Allah, innallaha yuhibbul muqsitin, Allah mencintai orang-orang yang mampu berlaku adil. Yang pentingnya bisa jadi pemimpin yang adil, mengutamakan rakyat, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi orang beriman itu saudara kita. Saudara seiman, saudara seagama. Innamal mu'minuna ikhwah.
Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jangan kita bermusuh-musuhan. Jangan kita menghujat. Jangan kita saling pecah belah. Bersaudara. Cuman iblis paling gak suka melihat orang bersaudara tuh, iblis paling gak suka. Apalagi kalau orang bersaudara tuh orang-orang yang sama-sama beriman. Amun ada orang beriman tuh bersaudara, kompak, akur, itu iblis pasti berusaha bagaimana pecah belah. Bagaimana bermusuh-musuhan. Paling benci iblis melihat orang tuh kalau bersaudara. Ada ketujuhnya. Ini hendaknya orang yang hancur, bermusuh-musuhan. Segala macam cara akan dilakukan iblis dan pengikut-pengikutnya. Kayak apa orang beriman ini bermusuh-musuhan. Sebagian yang satu menjadi musuh sebagian yang lain. Kerja iblis membuat orang beriman saling bermusuh-musuhan. Jangan mau kita umpati ajakan iblis nih menyuruh kita bermusuh-musuhan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Walaupun kita berbeda tetap saudara. Jangan anggap kalau berbeda itu bermusuhan. Nah, selama ini kan kita kalau beda aja langsung bermusuhan. Langsung berkelahi, langsung menghujat, langsung mencela, bahkan hendak langsung mengajak. Apa di rame di medsos tuh kalau kadang-kadang antar tuan guru saling serang. Amun wani kita ketemu di mana aja, kita berdebat, kalau aku kalah potong telinga aja. Wah. Sampai kayak gitu. Sampai ada yang seperti itu tuh. Lalu lihat di TikTok tuh, Masya Allah. Yang ini menyambat di sana. Sudah, kita jangan saling sambat. Tentukan kapan waktunya bertamuan kita aja. Kalau aku kalah, potong telinga. Wah. Padahal sama-sama orang beriman. Kalau itu kan kita menunjukkan kebodohan tuh, berdebat di media sosial. Orang berhampik tangan. Bagus, terus berkelahi. Nah, tuh. Yang bahaya tuh karena ini yang ngomong ini adalah misalnya orang alim jadi ikuti, maka terjadi antara pengikutnya lebih kencang lagi musuhannya. Misal nanti yang sudah ulama-ulamanya di atas sudah damai, yang di bawah ini belum damai lagi. 01, 02 bahari kalau ribut antara kelompok segala macam. Ini sudah berdamai, yang bawah berkelahi terus. Ada damainya. Padahal di atas sudah berkawanan. Di bawah apa mau membuka kawanan. Nah, ini nih. Kenapa sikap innamal mu'minuna ikhwah itu kada dihayati? Orang beriman itu bersaudara. Jadi kalau berbeda bukan bermusuhan artinya. Silakan aja berbeda. Kita mau ikut A silakan, mau ikut B, C silakan. Tapi jangan kita bermusuh-musuhan. Jangan kita mencela, jangan kita menghujat. Apabila kita tidak sepaham dengan kelompok lain, ya sudah, jangan ikuti. Tidak perlu mencela. Kalau sudah kita mencela, itu pasti jadi permusuhan tuh. Jadi mencela, sana menyauti juga. Kalau sini mencela, sana diam aja, kada apa-apa. Kalau kita punya prinsip itu aja, orang hendak menghina mencela kayak apa, santai aja kita, biarin aja. Kada tapi terlalu diurusi banyak, biar aja palingnya uyuh sorangan. Amun kita diamnya uyuh sorangan. Ampi sorangan aja kena tuh. Macam-macam begini isin, diam aja, ampi sorangan. Ulun begitu, ulun alami. Ada boleh beribut, ampi sorangan juga. Hah? Nah, ini masalahnya kalau jadi tim sukses. Yang sukses itu timnya. Tim sukses sekali yang sukses timnya. Nah, jadi tumbuhkanlah semangat bersama. Innamal mu'minuna ikhwah. Tahun politik ini dijaga itu, bersaudara. Jangan mau kita tercerai-berai, jangan mau bermusuh-musuhan hanya karena beda pilihan. Dan itu politik, kalau dalam universalnya, jangan kita tercerai-berai karena beda paham, beda pandangan, beda golongan, beda kelompok. Jangan mau terpecah belah. Kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka kata Allah, perbaikilah, maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih tadi itu. Damaikan. Kalau ada yang berselisih sama orang beriman, damaikan. Ya sudah gin damaikan. Harus ada yang mendamaikan. Enak, nyaman kalau berdamai itu nyaman kalau damai. Jadi lagi faslihu dzata bainikum. Perbaiki hubungan antara kalian. Perbaiki. Laki bini itu nah kita ini berkelahi.
Usahakan amun kawa perbaiki hubungan tadi. Jangan dibiarkan memusuhan terus. Antar teman, antar tetangga, dengan kawan, dengan siapapun. Selalu sikap kita ini maunya damai aja hidup nih, bikin damai aja. Damai aja hidup nih. Jangan mau kita berkelahi terus. Kalau bisa damai. Nah, kita berusaha untuk seperti itu. Damaikan kata Allah. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Jadi tanda kalau kita kaitkan tanda orang takwa tuh senang damai. Tanda orang bertakwa tuh kadang suka bermusuh-musuhan. Jadi kalau ada orang ketujuh bermusuh-musuhan nih bertakwa kada. Kok mengaku orang bertakwa? Bahkan predikatnya alim ulama, tuan guru, kok bawanya nak berkelahi terus. Nah, cocok kalau orang bertakwa itu tidak suka bermusuh-musuhan, dia senang memperbaiki keadaan. Wattaqullah la'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat Allah. Rahmat itu kan kasih sayang. Kalau sifat kasih sayang itu datang, berkelahi kada orang kira-kira? Melak-belakahi kada? La'allakum turhamun, bertakwa kepada supaya dapat rahmat. Kalau rahmat itu artinya kan kasih sayang. Rahmat Allah itu kasih sayang Allah. Kalau orang itu mendapatkan rahmat Allah, ini berkelahi atau mau damai? Maunya kasih sayang, maunya perdamaian. Bukan maunya bercakut, bukan maunya berkelahi. Itu sikap kita. Kalau orang ya itu urusannya sama Allah kan. Ulun mengalami hal demikian tuh. Kalau kawan kita damailah apa ulang. Bisa kita berdampingan. Kita sama-sama orang beriman juga. Sama-sama umat Rasulullah juga. Masa kita mau musuh-musuhan hanya karena macam-macam fitnah apa segala macamnya. Jadi ulun kisahkan kalau ini kisah ulun nih ulun alami. Luar biasa fitnah segala macam sehingga sampai akhirnya terjadi hendak mengusir apa segala macam. Ulun temui satu persatu orang itu ulun datangi. Ulun tawarkan kalau bisa islah lah, damai kita. Maunya apa? Ulun tidak ketujuh. Akhirnya karena kehendak pertolongan Allah, orang yang menyebarkan fitnah tadi segala macam, akhirnya ngaku kalau dia bikin fitnah. Orang ini bikin fitnah supaya dapat untung. Ternyata setelah dia keluar dari tempat ulun, sekolah ulun gabung sama yang lain, di situ malah dibuang orang juga. Dapat apa aja ulun? Itulah adilnya Allah. Dia pengen dapat untung, malah dapat apa juga sekalinya. Akhirnya mau ngaku, tanda tangan bahwa memang bujurnya yang membuat fitnah. Ngakunya, ulun datangi, ini sudah ada suratnya jarul, bahwa memang ini fitnah. Nah, bagaimana sikap mereka terhadap kami jarul? Harusnya wa adli aku situ. Bil adli berlaku adil dah. Bijaksana dan mampu berlaku adil. Kenapa? Sudah ngaku bahwa memang fitnahnya. Selama kan dituduh macam-macam kan, dituduh kami ini Salafi lah, Muhammadiyah lah, inilah, kada berkunut lah subuhnya, macam-macam fitnahnya pokoknya. Mengadakan sekolah nih, kada beres secara maksiat dan sebagainya. Ternyata orang yang bikin fitnah tadi mengaku sudah memang dia menyebar fitnah. Tanda tangan ada suratnya sudah mengaku bahwa mungkinnya kecewa juga kalau kecewa, patah hati, sudah dia berjuang bikin fitnah segala macam, mungkin harapan mungkin nanti di kelompok situ dapat jabatan apakah di sekolahan baru, ternyata kada dipakai orang juga, dikipayakan orang juga. Lalu mau tanda tangan. Nah, ulun minta keadilan. Tolong dengan adanya surat pernyataan ini seharusnya sekolah kami bisa dibersihkan namanya jar ulun. Ada surat pernyataan, sudah pengakuan. Harusnya bisa dibersihkan namanya. Ulun minta menuntut keadilan. Bil adli wa aqsitu. Bergantung orang itu lagi kayak apa. Kalau yang penting kita sudah berusaha, kita gak ketujuh bermusuh-musuhan nih, maunya damai aja. Ulun kan nyaman lah. Situ sekolah, sini bikin sekolah juga kan nyaman, bisa berdampingan. Ya kalau jangan nak merabut segala orang. Jangan nak merabut mengambil yang penuh orang yang sudah jalan. Kalau duit banyak, jalan banyak tanah luas, bikin aja bangunan lagi jalur. Berdamping bisa. Kita maunya damai hidup nih. Kan ini sama-sama kebaikan juga. Pokok ulun mengatakan pihak yang lain itu kada baik juanya, tujuannya bagus juga, nak mau bikin sekolah juga kan bagus. Bagus saja. Tujuannya kan nak mau olah sekolah juga, bagus tuh. Tapi kan bisa berdampingan. Damai. Walaupun barangkali ada sedikit perbedaan. Nah, tadi kan
Barangkali ada sedikit perbedaan, tapi janganlah gara-gara beda sedikit itu aja langsung bermusuh-musuhan. Apakah seperti itu Rasulullah ngajarkan? Kan kada kalau tidak ada ajaran Rasul seperti itu. Kalau berbeda itu harus bermusuh-musuhan, kada. Berbeda tapi kita tetap bisa bersama. Beda tapi tetap bersama. Memang hidupnya harus berbeda. Kalau sama kada jadi kita ini tercipta karena perbedaan. Coba kalau sama, kada mau terjadi manusia nih. Amun sama, laki sama laki kan kada jadi kalau bini sama bini kan kada jadi. Karena berbeda lalu berpasangan lalu ada kita. Kita ini tercipta dari perbedaan. Jadi itu yang namanya perbedaan itu biasa aja. Tinggal kita menyikapinya ini. Biasa. Cara pandang kita yang berbeda, cara berpikir kita yang berbeda. Biasa itu manusia. Manusiawi perbedaan itu. Yang penting kita bisa lapang hati menerima perbedaan. Itu yang paling penting. Tandanya orang itu benar belajar, hati itu lapang menerima perbedaan. Tidak pernah menganggap kita yang paling bujur itu, tidak pernah. Tidak pernah menganggap kita yang paling bujur dan menganggap orang lain salah. Tidak mau kita. Kita mau tetap bersama-sama. Karena orang beriman itu kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Orang bertakwa kepada Allah dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Maka kalau sudah seseorang itu dapat kasih sayang Allah, dia juga pasti kasih sayang terhadap saudaranya. Itu tanda orang dapat rahmat Allah. Kalau seseorang dapat rahmat Allah, maka sikapnya pun rahmah juga kepada orang lain. Kasih sayang. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad ke muka bumi dalam rangka apa? Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah itu menjadi rahmat bagi seluruh alam, menebarkan kasih sayang. Kita umatnya pun harus demikian, rahmat juga. Rahmat juga bagi seluruh alam, minimal sekitar kita jadi rahmah, menebarkan kasih sayang lawan anak, lawan bini, lawan tetangga, lawan kawan, lawan saudara, lawan fitan. Itu kita kasih sayang, kada bermusuh-musuhan. Kada mau kita bermusuh-musuhan. Apalagi sampai mutus silaturahmi. Nauzubillah. Bahaya ini. Coba dulu bacakan satu ayat untuk jadi renungan. Jangan sampai kita mutus silaturahmi. Surah Muhammad ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Surah Muhammad itu surah ke-47 ayat 22 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Wa tuqatti'u arhamakum. Ada orang tuh ketika dia dikasih Allah kelebihan, kekayaan, kekuasaan, putus kasih sayangnya. Kada ingat lagi lawan keluarga. Sugih bang sudah, berkuasa bang sudah, lupa dengan keluarga, bahkan bisa lupa lawan orang tua, yang kayak Malin Kundang. Nah, itu kan ada kisahnya kalau. Lalu dia putuskan hubungan kekeluargaannya. Apakah sekiranya kamu berkuasa itu kan dengan uang. Kalau orang sugih kan punya kuasa biasa kan, dengan uang dia bisa ngatur segala macam. Pangkat, kedudukan, itu juga kekuasaan. Dengan pangkat, kedudukan dia bisa ngatur apa segala macam. Apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi? Banyak orang setelah punya kuasa berbuat rusak di bumi. Yang kayak Korun, kayak Fir'aun, bikin kerusak di muka bumi ini. Karena dia berkuasa. Artinya ini teguran Allah nih. Rata-rata kalau sudah orang tuh jadi penguasa, kalau kada ingat sama Allah ini bisa merusak. Dan memutuskan hubungan kekeluargaan, apa kata Allah? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Jadi kada main-main nih. Memutus hubungan kekeluargaan itu dilaknat oleh Allah. Memutus silaturahmi itu dilaknat oleh Allah. Jangan kita memutus silaturahmi. Jangan kita bermusuh-musuhan. Kalau orang biarai, kita jangan.
Ada kita masalah sama orang, kata Allah perintahnya perbaiki. Yang penting kitanya berusaha untuk memperbaiki hubungan. Kalau orang itu tidak mau, ya sudah. Yang penting kita berusaha untuk memperbaiki. Tanggurinya, assalamualaikum, kada mau menjawabnya. Amun tetamu kita melengosnya, babelok kada mau berpapasan. Pinang muar benar, benci benar. Itu dia terserah aja. Kita tidak demikian. Tetap jiwa kita mau damai. Jangan sampai kita mutus silaturahmi. Kenapa? Ancamannya berat. Orang yang mutus silaturahmi itu dilaknat oleh Allah. Wah, ngeri nih ayatnya nih. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap sepele memutus silaturahmi. Dilaknat oleh Allah. Ada ayatnya. Yang memutus hubungan keluarga dilaknat oleh Allah. Ulaika alladziina a'lahumullah fa'assamahum wa'ma absarahum. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, lalu dibuat telinganya tuli dan dibutakan penglihatannya. Artinya punya mata tapi buta sudah. Jadi kalau sudah orang kehilangan sifat kasih sayang tuh, telinganya tuli, matanya buta. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kadang awak lagi kembali kepada Allah, sudah tuli, bisu, buta. Tuli, bisu, buta. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun, tuli, bukmun, umyun, buta. Tuli, bisu, buta. Tidak bisa lagi kembali kepada Allah. Jadi bahaya orang-orang yang kehilangan sifat kasih sayang ini. Maka tumbuhkan sifat kasih sayang kita. Jangan ketujuh berhual, jangan ketujuh berkelahi, jangan ketujuh berselisih, jangan ketujuh bermusuh-musuhan. Sikap kita mau damai. Orang yang bertakwa kepada Allah itu senang dengan perdamaian. Sementara orang yang tidak bertakwa maunya berkelahi terus, maunya bermusuh-musuhan. Jauhkan permusuhan, kata Allah. Kalau ada permusuhan, kalau kita mampu mendamaikan, damaikan. Jangan kita biarkan bermusuhan. Jangan mau. Di akhirat kelak itu kata Allah, satu sama lain itu manusia ini saling bermusuh-musuhan. Nanti di akhirat kata Allah, bermusuh-musuhan. Orang yang tadi di dunia tadi pina akrab benar, pina baik benar, bermusuh-musuhan. Yang tolong menolong, yang tetap bersahabat itu hanya yang sama-sama bertakwa kepada Allah. Hati-hati nih, ada juga sebaliknya orang tuh di dunia terlihat akrab benar, baik benar, kawan akrab, sama-sama pemabuk akrab benar berdua. Banyak kayak itu kan, mana-mana sama-sama pemabuk nih, akrabnya, sama-sama pencuri, akrab juga. Biasanya yang akrab itu gitu, kalau pemabuk sama pemabuknya akrabnya berkawan, cocoknya. Yang pencuri akrab juga lawan pencuri. Yang bos akrab juga sama-sama bos, kalau kayak itu, kalau bos sama bos akrab segala macam. Yang ketujuh dugem, akrab juga sama-sama dugem. Banyak tuh yang kayak itu tuh modelnya. Karena dia itu satu jiwa, satu profesi, sama hobinya sama, kegemarannya sama, akrabnya tuh. Tapi yang seperti itu kata Allah, di akhirat kelak mereka pasti bermusuh-musuhan. Pasti bermusuhan. Yang tidak bermusuh-musuhan hanya orang yang sama-sama bertakwa kepada Allah. Ini Allah jelaskan dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat yang ke-67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman karib pada hari itu. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuh-musuhan satu dengan yang lainnya. Yang tadi itu, yang teman karib benar, akrab benar, sama-sama pemabuk, akrab benar, sama-sama pencuri, akrab benar, sama-sama tukang tipu, akrab. Karena sama-sama tukang tipu, bang. Akrabnya, sama-sama orang yang ketujuh berzina, akrab, yang ketujuh dugem, akrab, teman dekat, karena sama jiwanya. Kata Allah, teman-teman karib yang dulunya dunia akrab luar biasa, bahkan seperti saudara, saking akrabnya seperti saudara sudah. Namun di akhirat kata Allah, mereka itu saling bermusuhan satu dengan lainnya. Illal muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa.
Jadi yang bujur-bujur teman karib dunia akhirat itu hanya orang yang takwa aja. Selainnya bermusuhan. Walaupun di dunia ini teman baik. Ada ayatnya. Az-Zukhruf 43 ayat 67. Oleh karena itu, carilah teman-teman yang sama-sama takwa. Ya Pak Sebelala. Jadi kalau kita sudah punya teman orang yang bertakwa kepada Allah, pegang teman tuh. Jangan sampai dia lepas, jangan sampai dia hilang. Cari teman-teman yang bertakwa. Karena teman-teman bertakwa ini berteman di dunia, berteman juga nanti di akhirat. Saling menjaga, saling menolong, saling melindungi. Sementara orang yang berteman bukan karena ketakwaan, berteman karena profesinya sama, berteman karena hobi. Malam ini kan main bola nih. Sama-sama hobi bola, wow, hobi bola juga. Kumpulnya yang sama, biasanya yang berkumpul itu yang sama hobinya. Yang hobi nonton bola kan kumpul sama hobi nonton bola, nyambung kisahnya. Ya kalau yang sama-sama hobi nyambung ayam, itu berkawan juga itu. Sama hobinya, biasanya orang berkumpul itu yang sama hobinya, sama kesenangannya. Kata Allah, carilah teman yang bertakwa kepada Allah. Itu teman sejati. Itu yang menjaga, itu yang melindungi kita. Kumpullah, cari teman yang suka ke masjid, ikut kita. Cari teman yang senang ke pengajian, berteman kita di dunia. Kalau tidak, kita jadi pengkhianat. Kalau bukan karena ketakwaan kepada Allah, pasti berkhianat. Nanti di akhirat dia berkhianat. Begitu dihadapkan, itu saling tuding, saling musuhan, saling tunjuk. Ya Allah, aku begini nih karena nyanyi najar. Padahal tadi dunia kerap benar nih. Aku mabuk nih, ini yang membawa aku mabuk jar. Padahal aku anak baik, tapi ini yang membawa. Berikannya hukuman 2 kali ya Allah jar. Datang situ, jangan nyalakan aku, ikam yang membawa aku ya. Coba kita bahas, ada ayatnya itu ya. Cerita itu ada ayat surat 39. Hah? Ikam yang memempat aku ya. Ini. Mana nih surah Az-Zukhruf ya. Itu dialog di akhirat nanti itu. Antar teman, antar orang kaya, antar bos dengan anak buahnya, itu saling berkelahi satu dengan lainnya tuh. Saling tuding satu dengan lainnya. Berapa dia? Belum jadikan itu surah, coba cek dia Az-Zukhruf itu berapa tuh? Yang saling tuding. Surah Az-Zukhruf, wa badalahum sayyi'atu ma'in. Waqalatin. Bisa kalau pakai handphone bisa Bang Aldi cari itu ayatnya tuh tentang perdebatan nanti di ini bukan kisahnya di sini mungkin. Mana ketemu ulun ayatnya lupa ulun masih lupa ayatnya. Di surah apa dia? Antar dialog antara orang-orang yang dia di dalam neraka tuh saling tuding satu dengan lainnya. Antara teman dengan teman, antara bos dengan bawahannya saling salahkan. Aku begini jar, semua karena ini aja. Yang lain tuh lain aku, tapi kami yang 4 aku jar. Orang tua sebelah. Rasanya pernah kita kaji dulu kan? Hah? Apa? Az-Zumar. Atau di Az-Zukhrufnya juga? Ada. Rasanya Az-Zumar ayatnya tuh. Rasanya di Az-Zumar. Ayat tentang seperti itu ya. Ya intinya cari teman yang sama-sama takwa kepada Allah. Tandanya bertakwa tidak suka bermusuh-musuhan. Jadi orang bertakwa itu tidak suka musuh-musuhan. Jadi kalau kita ini banyak bermusuh-musuhan itu dipertanyakan ketakwaan kita. Allah katakan demikian, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang itu bersaudara. Karena itu damaikan antara kedua saudara yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Artinya
orang beriman itu bersaudara. Tanda dia bersaudara, maka suka memperbaiki yang rusak. Orang beriman itu memperbaiki yang rusak. Nah, orang zalim merusak yang sudah baik. Itu bedanya. Orang beriman itu senang memperbaiki yang rusak. Jadi kalau ada hubungan yang rusak, yang kadang bagus, diperbaikinya. Orang zalim itu justru terbalik. Dia rusak yang sudah baik. Maka kata Allah, wattaqullah, tanda bertakwa kepada Allah, perbaiki keadaan. La'allakum turhamun, karena dengan bertakwa itu hadir kasih sayang Allah. Kalau sudah dalam diri kita tertanam rasa kasih sayang Allah, kita pasti nyayangi saudara kita, walaupun berbeda. Walaupun berbeda, tapi kalau kita tahu dia orang beriman, sayang kita. Itu di mana contohnya tuh? Waktu orang haji. Itu orang haji itu berbeda, macam-macam manusia itu datang dari seluruh penjuru dunia nih. Tapi kita bisa sayang, kita bisa jaga. Bisa jutaan manusia tuh kadang berkelahi kita, sayang kita, tegur sapa, assalamualaikum, ada makan berbagi apa segala macam, luar biasa. Apa namanya tuh, ukhuwah Islamiyah tuh. Itu terasa waktu kita haji itu luar biasa. Suasana persaudaraan itu sangat luar biasa. Kepedulian, saling menolong, saling membantu. Bayangkan jutaan manusia bisa menjaga tidak berkelahi. Itu kan kadang gampang kalau kadang mudah seperti itu kan. Manusia jutaan tapi tidak berkelahi, tetap menjaga rasa persaudaraan. Itu luar biasa. Dan itulah tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kesimpulan kita hari ini, orang bertakwa senang memperbaiki yang rusak. Orang zalim terbalik, dia rusak sesuatu yang sudah baik. Na'udzubillah. Dan kita merusak hubungannya sudah baik. Yang ada, kalau ada terasa hubungan yang kurang bagus, perbaiki segera. Jangan kita membiarkannya berlarut-larut dalam suasana permusuhan. Orang muslim, orang beriman cinta dengan kedamaian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.